Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali sama saya Samsudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau ngebahas sebuah laptop dari pendatang baru brand SBC yang menawarkan harga bener-bener affordable. Sebab laptop ini cuma dijual di angka 3 jutaan rupiah dan menawarkan dapur pacu AMD Ryzen 5 yang VGA-nya bisa kita setting VRAM-nya sampai 8 GB. Opsi upgrade tentunya jangka panjang, RAM dual channel, dan juga dikasih layar yang bening di mata karena dia pakai panel IPS resolusi Full HD. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Inilah SBC Style 5 yang dijual di angka 3 jutaan rupiah. Nah sebelum kita ngebahas laptop ini bro, mungkin saya mau refresh dulu data buat teman-teman bahwa brand SBC ini yaitu lini produknya banyak banget, mulai dari notebook, Chromebook, Smart TV, Videotron, monitor, CCTV sampai all-in-one PC. FYI, untuk produk brand SBC sendiri, dia itu sudah berdiri sejak tahun 1989. Dan nggak cuma lini produknya banyak, si SBC ini juga sudah mengantongi sertifikasi TKDN. Yang artinya, brand ini sudah mendukung banyak proyek pemerintahan, dan buat teman-teman yang suka main proyek, otomatis pakai brand SBC akan nambah cuan teman-teman sekalian. Selanjutnya, untuk lini produk laptopnya si SBC di pasaran sekarang yang beredar itu ada dua buah spek. Ada varian Core i5 yang dikasih nama SBC Live 5, sementara untuk varian Ryzen 5 namanya SBC Style 5. Nah, dari kedua buah laptop ini dia itu memberikan penetrasi harga benar-benar yang sangat murah di pasaran kalau kita ngomong dibandingkan kompetitor yang lain. Contohnya ini bro ya, kalau kita highlight, memang sebenarnya laptop ini kan prosesornya tidak menggunakan prosesor baru, melainkan dia pakai prosesor yang sama yaitu Ryzen 5 3500U. Tapi kalau kita membandingkan di harga 3-4 juta rupiah, rata-rata semua merek lain itu, terutama di brand-brand ternama, rata-rata mengandalkan kalau nggak AMD Athlon ya paling-paling dapat Intel Celeron. Nah kalau teman-teman beli SBC, kita bisa mendapatkan performa yang lebih andal yaitu Ryzen 5 3500U series ini. Nah, selain dia punya Ryzen 5 yang menurut saya cukup ngebut digunakan di berbagai aktivitas, teman-teman juga akan dimanjakan dengan performa VGA AMD Radeon Vega 8 yang VRAM-nya bisa kita setting sampai 8 GB di dalam settingan BIOS. Nah, di sini nanti akan kita kasih pembandingnya untuk settingan VRAM yang terendah dan juga versus tertinggi. Lalu untuk RAM-nya laptop ini kan dia pakai DDR4, bawaan sudah dikasih 8 GB, terus kalau mau di-upgrade ini bisa sampai 32 GB. Penyimpanan ini karena harganya juga terjangkau, jadi dia basic cuma 256 GB, namun sudah pakai M2 NVMe Gen 3 dengan speed yang nayamul bro, di angka 3400-an Mbps. Baterainya pakai 6000 mAh yang bisa bertahan di dalam penggunaan syarat yaitu di angka 4,5 sampai 5 jam. Chargernya itu dia pakai 19 volt standar seperti ini bro. Terus ngomongin soal suhu pas dipakai, laptop ini termasuk standar tapi tidak terlalu panas karena tidak mencapai di angka 50, tepatnya di angka 49 derajat Celcius dengan menggunakan single fan single exhaust yang terletak di bagian bawah layar. Untuk OS-nya memang laptop ini tidak dikasih bawaan Windows, makanya dia ngejar segmen murah. Tapi kalau beli, saran saya minta aja sekalian disalin sama menjual supaya teman-teman nanti udah di rumah tinggal pakai dan nggak usah repot-repot lagi. Berikutnya kalau kita lihat dari segi desainnya, laptop ini mungkin masih mirip-mirip aja sama seri yang varian Core i5. Dia itu materialnya full pakai plastik ABS dengan adanya logo SBC yang terletak di bagian cover luar ini. Nah di bagian dalam di layar juga ada tulisan SBC, tapi dia simple, nggak terlalu neko-neko. Terus untuk bobot laptop ini dia itu totalnya di angka 1,4 kg, ketebalan di angka 19,8 mm, punya colokan iPod lengkap termasuk RJ45 yang posisinya terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Kemudian untuk layarnya laptop ini dia pakai ukuran 14 in, resolusi Full HD, panelnya IPS, namun akurasinya yang perlu dicatat adalah ini basic bro. Berikutnya semisal kita akan compare laptop ini dengan merek lain dengan spek yang kurang lebih sama dan kasta yang sama yaitu sama-sama made in Indonesia atau local pride. Nah kita nemu nih di dua buah brand yang memiliki spek kurang lebih sama. Yang satu ada yang satu ada. Mereka itu punya karakter beda tapi fiturnya itu juga perlu untuk kita pertimbangkan. Yang pertama ini kalau kita lihat bro ya, yang sama plek-ketiplek adalah punyanya si dia itu punya spek yang sama persis. Kemudian untuk settingan VRAM VGA-nya itu juga sama-sama bisa disetting hingga 8 GB. Cuman bedanya itu harganya sudah dijual di atas 4 jutaan rupiah. Dan mungkin kalau kita lihat tolak ukur kenapa dijual lebih mahal adalah karena after sales-nya dia sudah memiliki service yang terlebih banyak dibandingkan si SBC ini. Kemudian yang kedua ada
yang harganya dibanderol sedikit lebih mahal di angka 4 juta rupiah. Namun kalahnya sama si SPC, punyanya layarnya masih pakai panel TN. Nah, sementara SPC dan dia sudah pakai panel IPS. Jadi saya bisa bilang kalau kita ngomongin soal performa, mungkin dari ketiga buah laptop ini mirip-mirip. Cuman kalau kita ngomong soal harga, SPC ini bisa dibilang paling terdepan untuk varian Ryzen 5 di angka 3 juta rupiah. Oke kawan, lanjut kita akan ke satu poin yang perlu kita perhatikan, bahwa si SPC ini bro, dia juga memiliki after sales yang bisa banget untuk kita andalkan. Sebab semisal laptop kalian itu mengalami kendala kerusakan, entah itu layarnya ataupun hardware yang lain, teman-teman tinggal hubungin aja. Ini ada stiker yang ada tulisannya customer care, nanti akan kita kasih informasinya di sini. Kemudian setelah kalian WA, nanti teman-teman akan diarahkan ke Indomaret. Nah di Indomaret ngapain? Bukan beli kue ataupun bukan beli minuman, tapi kalian akan ngirim laptop ini ke vendor SPC untuk diproses perbaikannya di sana. Kemudian balikannya kayak gimana? Ya teman-teman, dari chatnya sama customer care itu nanti disimpan, ada invoice dan juga tanda terima untuk bisa mendapatkan laptop ini untuk diambil di kemudian hari. Nah poinnya laptop ini aman untuk after salesnya. Terus kalau kita lihat POV dari harga yang ditawarkan serta performa dibandingkan merek lain, rasanya SPC ini memberikan solusi buat teman-teman yang memang momennya ini pas, momen back to school untuk kita naik tingkat, naik kelas, dan juga teman-teman mau ganti laptop yang murah tapi speknya itu boleh diandalkan. Nah ini jawabannya sempurna di angka 3 juta rupiah. Ya kita coba ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.